Kode, kalian harus banget ikutan giveaway ini karena gue punya hadiah yang keren-keren banget buat 3 orang pemenang yang beruntung. Ini ada CD-nya, ini ada fotobooknya juga. Ya, kalian bisa lihat. Terus bonusnya juga ada nih ya, dapat photocardnya Jin. Terus dapat juga postcardnya. Ini versi yang Jin juga. Terus di belakangnya ada pesan cinta plus tanda tangan. Nah terus ini, aduh ini lucu banget sih. Ini kayak semacam film gitu loh. Kelihatan nggak? Foto mereka kayak semacam di film. Ini keren banget. Ini album BTS Maps of the Soul Persona version 02. Dan yang kedua, gue punya hadiah. Dari penampilannya aja udah mewah, megah sekali, bukan kelihatan mahal gitu, tintanya emas. Tuh ya. Nah gitu. Kalian juga akan dapat 3 photocard sekaligus. Di sini ada photocard Hicu dari Super Junior Mr. Simple. Oke. Di belakangnya ada tanda tangannya sama message dari Hicu apa. Terus ini ada juga photocardnya Hicu lagi. Ini double book, 2 in 1. Di belakangnya ada ikat, luar biasa. Terus di sini ada photocardnya Songmin. Di baliknya ada tanda tangannya. Ini yang dari versi free and single. Next ini adalah yang paling luar biasa. Ini jadi kayak album fotobook khusus foto-foto pas mereka di Paris. Dan ini ada 2. Ini yang titik ini judulnya postcard book. Ini ada foto-fotonya. Tapi dia konsepnya tuh kayak semacam postcard ya. Jadi di baliknya tuh ada ini postcardnya, ada tanda tangan member, all member. Terus nah ini album foto full HD. Ya iyalah ya diambil sama fotografer. Udah pasti bagus. Ini pemandangan kota Paris. Jadi kayak si foto-foto ini seksi Siwon ya. Siwon jalan-jalan ya kan, foto-foto di Paris, luar biasa. Penasaran gimana caranya menangin giveaway ini? Tonton videonya sampai habis. Indah, apakah Anda pernah menjadi stalker atau saseng? Oke, kasih tahu dulu, ini levelnya stalker apa saseng? Kalau gue sih stalker ya. Stalker ya, masih di tahap wajar. Nggak punya duit juga gue. Kalau ini sekarang kan gue udah ya kerja, udah private itu udah beda lah. Kebutuhan gue udah beda. Pokoknya udah nggak gitu banget. Bisa nggak nih diceritain satu pengalaman lo? Mungkin untuk stalker yang pertama K-pop idol itu siapa, kapan, dan di mana? Dulu ya, jadi dulu kan K-pop gini banget kan, booming banget tuh tahun 2010 begitu kan. Ya. Tapi kan yang datang yang dikit-dikit kayak apa tuh bisa bla 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 gitu gitu. Iya. Mereka ini gue belum kenal yang namanya stalking di bandara. Ini yang paling gue inget apa ya waktu itu, tahu aja lo ya Pak Jungminnya double S 501 ya, double S 501 SS 501. Pak Jungmin itu sama banget sih. Gue ke bandara, di bandara ya lihat orang gitu ya namanya juga stalking, heboh lah sampai ke mobil-mobilnya. Tapi dan surprisingly-nya Pak Jungmin itu ramah banget, tahu nggak sih, padahal ya ini mobilnya gitu, terus dia mau masukkan sama bodyguardnya lah, dia kan tinggi sendiri kelihatan, dia senyum dong, dia bilang itu lo berisik banget yang bener-bener gimana sih lo mau masuk tapi lo begini gitu, ini mau mobil gue gimana masuk nih kan. Tapi ya itu udah namanya idol ya, kadang-kadang masing-masing idol ada yang udah capek jadi diem aja gitu. Tapi si Pak Jungmin ini senyum dong, itu keren. Tahun berapa itu? Gue lupa, 2011 apa 2010. Mungkin lama banget. Gitu. Terus sama ya pokoknya artis-artis K-pop yang datang ke sini, terus gue nggak nonton konsernya, gue pasti ke bandara gitu. Banyak lah pokoknya. Terus itu lo ke bandara pasti ketemu nggak? Selalu ketemu nggak? Pasti. Yang selalu gagal, tahu nggak sih lo? Super Junior. Gak jodoh emang sama gagal, SM, sama SM tuh gak jodoh. Jadi emang kan Super Junior kan emang dulu kan gue bias ya. Jadi gue selalu nonton konsernya gitu. Jadi setiap gue nonton konser mereka, gue pasti nggak bisa ke bandara gitu. Karena kan satu, gue sih nyiapin buat konser. Terus pas selesai, gue juga udah capek kan. Jadi gue nggak pernah nonton mereka. Gitu. Tapi artis-artis kayak BPM, gue paling sukses stalker tau gak siapa? Pasti aku sih BTS ya. Terus siapa? Big Bang. Di mana nih, bandara lagi? Jadi Big Bang itu dulu kan masih yang Terminal 2 masih ada kan. Jadi penerbangan ke luar negeri tapi yang nggak sampai Ireland itu di Terminal 2 kan. Nah, gue masuk sampai Terminal 2
sampai masuk imigrasinya dong. Kira lu, gue ngikutin dong itu video itu, gue lupa tahun berapa. Ada videonya, gue ada fancamnya, lu bisa lihat YouTube gue, nanti gue kasih tahu. Wih, gile. Gue bener-bener ada fancamnya. Jadi HP masih 3G. 3G. Itu masih blur gitu gambarnya. Oh blur. Tapi lucu. Ngeblur. Terus jadi gue nunggu sampai yang masuk ke dalam sebelum imigrasi kan, karena kan gue nggak punya paspor gitu kan untuk atau tiket. Jadi gue ada sih paspor tapi nggak ada tiket kan, jadi nggak bisa masuk ke imigrasi, dan ada bodyguardnya juga kan video itu. Terus gue nunggu dong depan pas mereka masuk. Ya seperti biasa, gue nggak deket dong, gue bukan tipe santai, pokoknya gue ngikutin. Jadi gue merekam aja gitu, merekam ya biasa lah, nyapanya gitu. Itu bisa kayak ini juga biasa karena ada bodyguardnya, jadi nggak boleh. Gue juga nggak mau deket-deket. Paling ganteng sih Sengri emang. Oh iya, wow. Ganteng ganteng banget. Terus anehnya ya, lucunya ya, kan dulu kan di imigrasi itu pasti ada yang namanya kayak partisi, gue nggak ngerti partisi gitu, tapi bening antara imigrasi sama yang di luar kan. Nah gue ini kan di luar. Kaca bukan kaca? Iya apa ya? Itu kaca ya? Nggak ngerti. Pokoknya kayak partisi gitu, tapi kita masih bisa lihat di dalam imigrasi itu. Dan lu tahu apa yang dilakukan sendiri di situ? Gue kan HP gue udah lobet kan, nggak bisa ngerekam lagi. Tahu nggak sih lu di sendiri dia berhenti di depan gue, ya pokoknya di seberang partisi itu. Tahu nggak ngapain? Di sendiri tuh bergaya kayak model. Karena apa? Karena yang di belakang gue ada fans yang moto. Jadi moto kayak model. Nggak sih lu gitu bergaya begini. Jadi Allah. Sengaja malah ya. Nyari banget kesempatan. Gitu kan. Terus gue tuh cuma yang kayak cicak nempel di tembok gitu. Ini gue cuma bisa tinggal ganteng banget gitu kan. Terus juga aneh, ini orang apa ya begitu. Gue agak lucu, ini ekstra ya dia. Ini di bandara ya. Siapa lagi nih? Kalau BTS ada nggak BTS? BTS gue sekali doang sih, karena waktu itu kan BTS dulu ya. Yang pas mereka fan meeting bukan sih? Fan meeting yang pertama kali 2015. Iya, itu gue juga. Ah, di mana? 2015. Di sini kan? Iya, gue juga nonton itu, tapi kayak gue udah abis itu nonton fan meeting udah nggak yang stalking kemana-mana. Lo ikutin kemana? Karena waktu itu gue sampai di bandara. Jadi tips buat yang stalking ke bandara. Ini setelah acara berarti ya? Jadwal dia, ya jadwal lo kalau mau stalking ke bandara biasanya lo harus cek jadwal selanjutnya mereka kemana gitu. Jadi lo tahu terminal mana, pesawat apa gitu. Jamnya juga. Jamnya juga gitu kan. Jadi kan kalau misalkan ada guys yang langsung buru abis setelah konser gitu. Jadi lo bisa lihat ini pasti ya, namanya juga pesawat kan paling beda paling 30 menit atau jam kan. Karena mereka kan persiapan dari venue konser ke bandara juga harus itu berapa jam kan. Jadi harus nebak-nebak. Waktu itu BTS ada gue lupa deh. Oh di Jepang, harus ke Jepang, balik ke Jepang gitu, karena ada schedule di Jepang. Jadi gue memutuskan ke sana lah gitu. Karena dulu BTS masih nunggu, nggak begitu banyak, paling ya ada lah 20 orang di bandara. Dan itu rapi. Jadi waktu pas kan di pintu masuk sebelum di parkiran kan, di mobil berhenti, di sini mobil berhenti. Nah ini kan jalan kan menuju pintu masuk terminalnya. Jadi mereka pikir ini army udah berjejer nih satu. Rapi ya. Di kanan kiri itu rapi banget sampai ke dalam juga begitu rapi. Dan pas BTS keluar ya udah ayo gitu bilang dadah. Lihat dari deket ya, gimana? Juga banget. Aduh, yang namanya Taehyung itu hidung
itu ikutan SD. Wah, gila Gue ya. pertama kali parah banget. Gue bukan tipe yang kayak kalau orang ketemu dia Iya, iya. heboh gitu. Lu lebih ke bengong ya, bengong. Oh ya bener. Mangap kayak. Oh mangap banget. Gue juga pas high five sama mereka juga, aduh nggak bisa ngomong apa-apa. High five di mana nih? Oh, High five gue pernah dong high five sama mereka di mana? di Thailand. Oh, pas di Bangkok ya. Di Bangkok, terus tiket gue alhamdulillah dapet. Undian Dapet gitu. di random gitu, undian, terus gue dapet high five. Ya gue langsung tek aja. Lu sujud syukur langsung tuh di situ. Alhamdulillah. Langsung lemes. Berarti lu high five sama mereka semua satu-satu. Satu. Bisa ngomong nggak? Gitu. Bisa ngomong nggak? Lu Enggak lah. udah gini ya, geter, gemeter. Gue sambil ngomong gini kan, sambil nutupin mulut. Gue kan bisa ngomong apa-apa cuy. Gue Yepo, jasengkyoso, kiyowo, sarange, gitu dapet tuh 7. Saking ininya, saking gue nggak bisa hebohnya. Kadang-kadang tuh jaga mata gitu gue. Dia jaga pandangan. Dikira ahwat-ahwat jaga pandangan ya kan? Padahal sih emang gemeteran. Nah lanjut nih yang di bandara itu kan pertama kan baris tuh row 1, row 2 kan apa sih kayak kanan kiri gitu bikin rapi, pokoknya rapi banget. Nah si JK ini, Jungkook ini turun terakhir kan. Nah itu mulai chaos banget. Gua ngerti fansnya Jungkook kan kayak masih ABG lagi, udah masih anak SMP, SMA gitu kan. Itu langsung heboh banget gitu. Lu ada pokoknya fancam di YouTube lu cari aja, itu chaos banget sampai colek-colek kan Jungkooknya dicolek sampai dia kayak ngapain sih ngeren gitu kan. Jungkooknya sampai kayak gitu, gak nyaman dianya. Jadi fansnya yang mungkin ya saskengnya yang paling ekstrim Jungkook berarti ya. Yang lebih ekspresif yang gitu. Udah biasa aja lewat. Gue ya itu sih yang stalking pengalaman gue yang paling berharga, yang paling gak paling satu Bang sama BTS. Jadi yang lo lihat paling dekat adalah BTS ya? BTS itu. Karena dia di depan muka gue. Iya, Anda beruntung. Selamat. Kayak gue bilang, aduh gue beruntung ya dulu suka BTS sebelum mereka terkenal. Jadi gue punya kesempatan, beberapa kesempatan deket mereka. Terus gimana dengan Anda? Anda dong. Saya tidak ada. Bohong. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Ada masanya menjadi zaman jahiliyah. Ada. Pasti ada. Semua. Tahun kapan ya? Lo tau nggak dulu ada konser gabungan dulu, gue lupa tahun berapa. Ada Suju, ada Miss E, ada 2AM. Emang ada Suju kan? Ada Sujunya. Bukannya 2AM aja ya? Kagak, ada Sujunya, gue ingat. Karena gue ngejar ke bandara. Gue juga dateng. Gue ngejar ke bandara. Lu ke bandara? Karena gue nggak nonton konsernya, nggak punya duit ceritanya. Anak kuliahan, duit dari mana nggak ada. Nah terus ya udah deh kan nggak nonton, jadi at least ke bandara lah, pengen lihat dari deket Suju kayak apa gitu. Soalnya waktu itu SM stand banget. Kita nyamperinnya ke yang tempat banyak fansnya udah nunggu tuh, terminal berapa lah gue lupa, cuma beda huruf gitu kan. 2F mungkin. Iya mungkin. Nah terus yang datang tuh ada satu solois gitu, gue lupa deh siapa namanya. Terus gue kayak bukan Suju. Terus kan kayak kita tuh bertiga udah kayak resah sendiri gitu kan. Masa sih di sini, yakin loh ini kan terlalu rame, bisa aja loh mereka lewat pintu lain yang sepi gitu kan. Nah jadi tuh yang rame-rame itu di keberangkatan. Dan menurut gue pada saat itu feeling gue adalah kayak, menurut gue ya kalau mau Suju nih kan artis gede, nggak mungkin di sini. Mau nggak kita coba nunggu di pintu yang kedatangan. Nah terus kita bertiga tuh udah di situ, dan ternyata emang ada beberapa fans lain yang nunggu di situ, nggak banyak sih. Nah cuma kan kita tuh jadi pesimis gara-gara kan banyak kayak troli barang.
Nah itu tuh ngalangin pintu kan, jadi kayak aduh nggak mungkin ya kayaknya lewat sini itu sudah kayak galau gitu. Nah terus sedangkan di yang pintu keberangkatan kedengaran rame-rame nih, rame wah gitu. Terus kita tuh lari kan lumayan jauh ya tuh jaraknya. Lari terus pas datang kayak ya bukan. Nah terus ternyata setelah kita lari ke pintu keberangkatan itu, ternyata Suju bener dong lewat pintu kedatangan. Gue taunya dari mana? Dari senior gue yang besoknya ketemu di kampus. Jadi ternyata dia stay nunggu di situ di pintu kedatangan. Dia bilang, gue udah curiga soalnya penjaganya itu udah mulai ngerapihin trolinya katanya. Trolinya udah mulai dipinggir-pinggirin. Kayaknya sih lewat sini. Bener dong lewat situ Sujunya, kan kampret ya. Di hotel, mau denger nggak? Ya hotel. Ini adalah apa yang kamu lakukan di hotel? Tahun 2012, SM Town pertama ke Indonesia. Pertama kalinya semua artis SM numplek di kota kelahiran lu, ya kan? Kapan lagi mereka kesini, walau alam kagak tahu. Bukti sampai sekarang kagak kesini lagi kan SM Town. Nah terus itu zaman baru lulus kuliah, belum kerja belum punya duit, miskin. Nggak bisa nonton konsernya dong. Karena banget kok. Nggak bisa nonton konsernya kak, nggak ada uang. Akhirnya prinsip gue adalah nggak bisa lihat di konser, harus lihat di dunia luar. Gue bilang kayak gitu. Nah terus sebenarnya untuk hotel itu gue bener-bener random gitu loh. Ini kayaknya feeling gue lumayan kuat sih. Feeling gue lumayan kuat dan lumayan bener hasrat gue tuh. Jadi gue mikirnya gini, ya logikanya lokasinya itu kan di GBK konsernya. Nah deket situ hotel apa yang deket dan kelasnya bagus, maksudnya ya kelas atas lah, mulia. Di otak gue cuma mulia karena seingat gue sebelumnya tuh Laruku pernah kesini konser nginepnya di Mulia. Jadi gue bilang ke teman gue kayak ini gue nothing tulus ya, tapi kita coba aja. Gue bilang kalau nggak dapet lo nggak usah baper, ya udah yuk coba ke Mulia. Gue sama teman gue dulu berdua. Maksudnya lu di hotel doang, kagak nggak check in atau apa? Enggak, cuma datang aja. Dan lo tahu triknya apa? Triknya masuk hotel Mulia biar nggak diusir kayak orang kampung. Naik taksi, betul. Turun di lobi. Jangan naik gojek, turun di lobi, diusir lo kayak pembantu. Jadi biar murah, jadi naik taksinya itu dari halte busway terdekat. Gue janjian sama teman gue tuh, yaudah di halte busway ya. Jadi kita naik taksi dari situ biar murah kan. Yang penting kan cuma biar masuk lobi naik taksi. Kita nunggu di lobi duduk. Terus teman gue bilang, lu yakin lewat lobby? Kagak mungkin gak sih, kata dia gitu. Ini gak mungkin lewat sini, ini tuh kayak rame. Jadi tuh pas gue duduk di lobby, itu di sofanya emang udah ada kayak beberapa fans yang ketahuan karena mereka megang kamera dengan lensa gede gitu loh. Ketahuan banget kan lu fans gitu. Terus udah galau gitu kan, tiba-tiba kayak ada suara huru hara di bawah, tangga bawah. Terus temen gue tuh langsung kayak bangun gitu, Sal, mau ke bawah gak? Terus gue masih ragu kan, apaan sih, gak mungkin lah, gue bilang tapi gimana, lihat juga. Gue kayak ragu, ayo udahlah aja. Nah terus yang duduk di sofa dekat gue tuh juga udah pada kabur ke bawah kan. Ternyata udah lumayan banyak fans yang ternyata tahu kalau mereka lewat bawah, dan mereka tuh udah bikin kayak barisan di pinggir lorong gitu loh, rapi lah. Karena ternyata udah ada satpam yang standby. Makin curiga kan gue, kayak kenapa ada satpam banyak ya kan, makin curiga lewat sini, udah pasti di sini aja. Dan terus ternyata bener, jadi mereka tuh rame pada masuk lewat situ. Jadi kan kayak baru datang deh kalau nggak salah dari bandara langsung ke situ. Itu ada EXO, ada Suju, Soniside. Tapi gue ketinggalan yang Soniside sama Suju karena yang pas gue denger gitu kayaknya mereka udah masuk lift. Nah terus gue nunggu lama, nggak berapa lama datangnya si EXO. EXO masih awal-awal debut kan tuh, masih ada 13 orang. Terus gue ngeliat tuh di depan mata gue lewat kan. Terus kayak, kok yang lain kok kayak gue nggak ngeh gitu ya. Mungkin karena nggak make upan kali ya. Yang gue ngeh adalah Chris, karena dia yang paling tinggi, paling putih. Terus dia tuh kayak tepe gitu, dada-dada. Terus gue kayak, wah mampus Chris, wah putih, wah malaikat gitu. Mereka udah masuk lift. Udah gini aja. Terus teman gue belum lihat Suju, kata dia. Ya udahlah, tungguin lah ya. Tapi jadi tuh kayak teman gue bilang, ini kayaknya mereka bakal keluar lagi untuk rehearse, karena mereka belum rehearse kan, baru nyampe. Terus kan pas udah kayak bubarin barisan itu mulai diusir-usir sama satpam sebenarnya. Gimana nih, mau duduk di mana, diusir-usirin. Masuklah ke toilet wanita yang di bawah itu. Nah di toiletnya kan lumayan hedon ya, ada sofanya gitu ya, sofa kecil. Terus duduklah di situ. Nah terus nunggu kayak sampai abis maghrib gitu. Kayak gak lama
kok kayak ada suara huha-huha lagi gitu, huru-hara kan di luar. Langsung lah kita bertiga lompat keluar dari pintu toilet itu kan, hap gitu kan. Terus pas depan mata Suju lewat. Gue liat ya Song, terus Sindong, pokoknya semuanya kan, Donge, Anhyuk segala macem. Terus gue inget banget itu pas mereka jalan, pas kita lompat keluar itu, si Songmin tuh langsung nengok kayak kayak kaget, kayak anjir apa nih di kiri loncat. Lu bayangin fans lain tuh baris di seberang, di lorong nih ya, di lorong seberang sono gitu. Terus kan Sujinya lewat, gue bertiga doang yang di seberangnya mereka nih, bertiga doang, beda dari gerombolan fans yang lain, aneh banget kan. Terus kan kita kan ngerekam kan, untungnya kita ngerekam tuh begini kan, jadi muka lo agak ketutupan. Terus pas udah pulang, temen gue tuh ngasih link Twitter, terus dia bilang kayak, Sal lihat kita masuk fancam orang. Lagi kayak gini, gue lagi ngerekam, terus temen gue gini, kayak kaget takjub gitu, kayak gue kayak anjir lah. Untung paling gak enak tuh masuk fancam orang. Tapi untungnya muka nggak kelihatan ya kan. Terus kayak sudahlah, kayak sudah, jangan diulangi lagi, dah, kayak cukup. Ya ampun, kehidupan begitu banget ya dulu ya. Ya nggak apa-apa lah, kan dibilang masa-masa zaman jahiliyah pasti ada kayak Popo gitu. Ya cuma apa? Menurut gue stalking di bandara itu sah saja. Yang namanya dia aktif itu kalau ngelihat bandara sepi itu pasti sedih, ih kok nggak ada fans ya, kok gue nggak terkenal kayaknya ya gitu. Menurut gue ya, bandara itu ya karena biar bagaimanapun yang namanya idol atau bintang itu justru mereka sebenarnya suka diperhatikan kan dalam batas tertentu kayak gitu. Mungkin kalau yang pengen stalking atau melihat idolanya dari dekat di luar panggung ya mungkin sah-sah aja, tapi asal tahu batas juga ya. Jadi kayak jangan melanggar privasi mereka juga, jangan terlalu deket, jangan nempel-nempel karena bukan muhrim ya. Jadi kayak jangan membuat idol kita ini juga jadi nggak nyaman sama fansnya sendiri, kayak gitu lebih tepatnya. Oke Indah, thank you banget buat sharingnya hari ini. Kita sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Semoga ada konten menarik lain yang bisa diobrolin bareng mungkin ya. Oke, thank you Indah. Buat ngobrol. Sip. Seru banget ngobrolnya hari ini. Sampai ketemu di ngobrol seru berikutnya. Annyeong. Oke, sekarang gue kasih tahu caranya ya. Yang pertama, kalian kasih komentar di bawah. Apakah kalian pernah juga stalking artis, baik itu artis K-pop, artis lokal, ataupun artis mancanegara, western gitu ya, bebas. Kalau misalnya ada, kalian bisa sharing cerita kalian di kolom komentar di bawah. Yang kedua, jangan lupa pastinya subscribe YouTube channel ini, YouTube channel Salinuna. Yang ketiga, like video ini. Yang keempat, share screenshot video beserta link video ini ke akun Instagram dan Twitter kalian. Jangan lupa mention 3 teman kalian, ajak mereka buat nonton video ini dan ikutan giveaway-nya juga. Dan pastikan akun Instagram dan Twitter kalian gak digembok. Yang kelima, kalau kalian udah subscribe, like, dan share video ini, kirimkan semua bukti screenshotnya ke email salinuna@gmail.com. Kalau semuanya udah dilakuin, kalian bisa duduk manis, banyak berdoa, berharap semoga kalian yang menang salah satu dari hadiah keren-keren ini. Good luck!